Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliasti Putri. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Teknokrat Indonesia, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dengan NPM 223111077. Melalui video ini, saya akan menjelaskan mengelola sumber daya proyek. Yang pertama adalah pengertian dari sumber daya proyek. Sumber daya proyek mencakup semua elemen yang dibutuhkan untuk menjalankan dan menyelesaikan proyek, termasuk manusia, material, peralatan, dan anggaran. Pengelolaan sumber daya yang efektif memastikan bahwa proyek dapat berjalan lancar, sesuai jadwal, dan mencapai hasil yang diharapkan. Tanpa pengelolaan yang baik, proyek rentan terhadap hambatan seperti kekurangan tenaga kerja, keterlambatan pengadaan material, atau pemborosan anggaran. Tujuan utama dari pengelolaan sumber daya adalah memaksimalkan efisiensi dan produktivitas dalam penggunaan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya adalah komponen utama sumber daya proyek. Pengelolaan sumber daya proyek terdiri dari beberapa komponen penting. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Ini mencakup tim proyek yang bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas spesifik. Proses mencakup rekrutmen, pelatihan, dan alokasi tanggung jawab kepada anggota tim. Lalu yang kedua adalah material dan peralatan. Material mencakup bahan baku, sementara peralatan mencakup alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan proyek. Pengelolaan material melibatkan perencanaan pengadaan, penyimpanan, dan distribusi yang efisien. Yang ketiga adalah anggaran. Anggaran adalah sumber daya finansial yang harus dikelola dengan hati-hati untuk memastikan proyek tetap dalam batas biaya yang telah direncanakan. Setiap komponen saling terkait dan mempengaruhi keberhasilan proyek secara keseluruhan. Selanjutnya adalah tantangan dalam pengelolaan sumber daya proyek. Dalam praktiknya, pengelolaan sumber daya proyek sering menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah alokasi sumber daya yang tidak efisien, seperti kelebihan atau kekurangan tenaga kerja pada waktu tertentu. Selain itu, keterlambatan pengadaan material dapat menyebabkan penundaan proyek secara keseluruhan. Keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan, terutama jika pengeluaran tidak direncanakan dengan baik. Tantangan lainnya adalah komunikasi yang tidak efektif antara anggota tim yang dapat menyebabkan kesalahan atau duplikasi pekerjaan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, dan penggunaan alat bantu manajemen seperti software pengelolaan proyek. Yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Mengelola sumber daya proyek dengan baik adalah kunci untuk mencapai keberhasilan proyek, efisiensi, dan alokasi tenaga kerja. Pengelolaan material dan penggunaan anggaran akan memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Beberapa rekomendasi untuk pengelolaan sumber daya yang efektif meliputi melakukan analisis kebutuhan sumber daya di awal proyek, lalu menggunakan alat bantu manajemen proyek untuk pemantauan dan pengendalian sumber daya, lalu mengadakan evaluasi rutin untuk mengidentifikasi potensi masalah dan solusi sejak dini. Dengan pendekatan yang terorganisir, pengelolaan sumber daya proyek dapat membantu mengoptimalkan dan hasil meminimalkan risiko selama pelaksanaan proyek. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.